Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi menyimak dan memirsa yang berjudul Aneka Kendala dan Perilaku dalam Menyimak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Ali, mahasiswi dari Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah menyimak dan memirsa dengan dosen pengampu Pak Unes MPD. Latar belakang dalam proses belajar, baik di kelas maupun di luar kelas, menyimak adalah fondasi utama untuk memahami informasi yang disampaikan oleh guru, dosen, teman, atau sumber lainnya. Tanpa kemampuan menyimak yang baik, siswa atau mahasiswa akan kesulitan menangkap konsep, instruksi, dan penjelasan. Dari latar belakang tersebut, ada 3 kendala menyimak. Yang pertama adalah kendala fisik. Kendala fisik seperti gangguan pendengaran bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menangkap informasi, audio, atau kondisi yang kurang baik seperti kelelahan atau mengantuk. Dan yang kedua ada kendala kognitif. Kendala kognitif seperti sulit memahami atau perhatian yang terbatas, sulit mengingat detail dan masih kurang dalam memahami bahasa. Dan yang ketiga ada kendala psikologis. Kendala psikologis, kurangnya motivasi atau tidak tertarik pada topik pembicaraan dan adanya stres yang tinggi dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan untuk memahami informasi atau materi. Dan yang keempat adalah kendala teknis. Kendala teknis seperti kualitas audio yang buruk atau jaringan yang tidak berfungsi. Di sini ada perilaku negatif dalam menyimak. Yang pertama, tidak fokus. Tidak fokus adalah kegiatan yang sangat mengganggu dalam menyimak dan memirsa, seperti melamun atau memikirkan hal pribadi. Dan yang kedua adalah menyela. Di saat pemateri sedang memberikan informasi, audiens itu memotong pembicaraan pemateri. Dan yang ketiga adalah dengar sepotong atau fokus di awal dan di akhir saja. Jadi tidak mendengarkan sepenuhnya, fokus kepada yang awal atau di akhirnya saja. Dan yang keempat ada egois, yaitu fokus ke diri sendiri, tidak fokus kepada materi atau informasi yang disampaikan. Selanjutnya, perilaku positif dalam menyimak dan memirsa. Memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan melalui media visual seperti film, video, presentasi, atau pertunjukan. Perilaku positif dalam memirsa menunjukkan bahwa kita menghargai karya dan berusaha memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pemateri. Setiap perilaku pasti ada strategi untuk mengatasi kendala dalam menyimak. Di sini ada menciptakan lingkungan yang kondusif, seperti kurangi gangguan, cari tempat yang tenang dan bebas dari kebisingan saat mendengarkan informasi yang penting. Karena suasana juga bisa mendukung kita bisa mendengarkan yang lebih baik dan fokus memahami pelajaran atau materi. Dan ada persiapan mental. Sebelum mendengarkan, siapkan diri secara mental. Ketahui tujuan dalam menyimak, misalnya memahami instruksi, mendapatkan informasi utama, dan menikmati cerita. Persiapan mental juga sangat penting dalam kegiatan menyimak dan memirsa. Karena menyimak dan memirsa butuh kefokusan dan pemahaman yang lebih tinggi. Dalam semua materi yang saya sampaikan, saya akan membaca kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Kendala dalam menyimak dan memirsa dapat berasal dari berbagai faktor. Baik, di sini ada kesimpulan.
Kendala dalam menyimak dan memirsa dapat berasal dari berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat proses penerimaan dan pemahaman informasi. Sementara itu, perilaku menyimak dan memirsa yang efektif ditandai dengan keterlibatan aktif, fokus yang baik, pikiran yang terbuka, dan penggunaan strategi yang tepat. Mengatasi kendala yang mengimbangkan perilaku positif ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pembelajaran secara keseluruhan. Baik, itu materi dari saya tentang kendala dan perilaku dalam menyimak dan memirsa. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.